Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nanda sekalian di rumah? Masih tetap bersama Ustaz Suwardi untuk bersama-sama kita mempelajari pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini, Nanda sekalian, kita akan masuki pelajaran dan tahun baru. Pelajaran kita hari ini yaitu pada bab 1, yaitu kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kalimat-kalimat dalam Al-Quran tentang surah An-Nasr. Apakah Anda sekalian sudah mengetahui apa itu surah An-Nasr? Surah An-Nasr adalah surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke kota Mekah. Dia termasuk golongan Madaniyah, tetapi diturunkan Mekah, makanya surah yang turun di Mekah dinamakan Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di kota Mekah. Baik Anda sekalian, pada kesempatan kali ini marilah kita membuka buku kita pada bab 1, yaitu kalimat-kalimat dalam Al-Quran pada bagian A, surah An-Nasr. Ya, sebelum kita mengenal lebih jauh, marilah bersama-sama kita membaca surah An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik Anda sekalian, setelah kita membaca, mari kita membaca berulang-ulang surah An-Nasr. Ya, An-Nasr artinya adalah pertolongan Allah. Ya. Kemudian surah An-Nasr ini Allah Subhanahu wa taala turunkan ketika Islam ini diterima oleh penduduk kota Mekah. Makanya idza jaa nasrullahi wal fath, apabila pertolongan Allah telah datang dan kemenangan yang dekat. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia itu berbondong-bondong masuk ke dalam agamanya Allah, agama Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka apa yang kita lakukan Anda sekalian? Yang paling pertama yang harus kita lakukan ya adalah fasabbih bihamdi rabbika. Bertasbihlah, pujilah Allah, bihamdi, dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, fasabbih bihamdika wastaghfir. Dan yang ketiga adalah fasabbih, maka bertasbihlah. Ya, mensucikan Allah, subhanallah, itu namanya tasbih. Bihamdika, ya, memuji Allah, ya, memperbanyak pujian kepada Allah. Bagaimana kita memuji Allah? Memperbanyak alhamdulillah, itulah namanya hamdi. Ya, memuji Allah dari kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan yang ketiga adalah beristighfar, yaitu apa itu istighfar?
memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu astaghfirullah. Ya. Wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, sesungguhnya orang-orang yang bertaubat itu dia memiliki posisi derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui Anda sekalian, dulu itu kota Makkah adalah zaman jahiliyah. Sulit untuk menerima agama Islam. Tetapi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, diterimalah Islam dengan sebaik-baiknya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menurunkan surah ini untuk mengabarkan kepada kaum muslimin. Itulah hikmah dari surah An-Nasr. Ya, surah An-Nasr ini adalah surah yang diturunkan di kota Mekah. Disebut dengan Makkiyah. Ya, kenapa disebut Makkiyah? Karena turunnya di kota Mekah. Walaupun surah An-Nasr ini masuk dalam surah golongan Madaniyah, yaitu ya di kota Madinah. Ya, Anda sekalian, itulah beberapa hikmah. Ya, surah ini sangat pendek tetapi telah mengabarkan bahwa Islam itu adalah agama pemenang, agama yang merdeka. Tetapi nikmat kemenangan ini janganlah kita sia-siakan. Mari kita memperbanyak tasbih, berzikir kepada Allah dengan memperbanyak mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, dan memperbanyak memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan yang dahulu. Kemudian semoga dengan itu kita menjadi orang-orang yang bertobat dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kalimat-kalimat dalam surah An-Nasr. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Anda sekalian. Ya, jangan lupa kita tetap senantiasa menjadi sahibul Quran, menjadi teman Al-Quran dengan kita menghafalkan surah An-Nasr. Surah yang sangat singkat, hanya 3 ayat. Ya. Jadi diulang-ulang di rumah, dibaca dalam salat kita, sehingga kita ini menjadi orang-orang yang mukmin, yang cinta Al-Quran, karena Al-Quran nanti pada hari kiamat akan datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita sekalian bahwa iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya, bacalah Al-Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat untuk memberikan pembelaan kepada orang-orang yang membacanya. Semoga Anda sekalian menjadi sahibul Quran, ahlul Quran, dicintai Al-Quran dan mencintai Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.